Bomber nuklir B-52 milik Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh dan meledak di pangkalan Angkatan Udara Edward, California pada Senin 15 Juni 2026 pagi waktu setempat. Dalam insiden ini 8 orang dipastikan tewas. Kecelakaan terjadi di kawasan Kern County. Foto-foto di lokasi kejadian juga memperlihatkan puing bangkai pesawat yang masih berasap dengan bayangan hitam besar di titik hantaman. Pesawat tersebut dilaporkan jatuh setelah lepas landas saat menjalani misi uji coba rutin. Pengguna media sosial di sekitar lokasi sempat menyadari adanya kejanggalan tak lama setelah ledakan awal terjadi. B-52 Stratofortress jatuh sesaat setelah lepas landas di lapangan terbang Edwards pada pukul 11.20 pagi. Buntut insiden ini seluruh penerbangan menuju pangkalan langsung dialihkan. Selain itu, semua izin kunjungan non-komersil ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Komandan Pangkalan Kolonel James Hyde memastikan bahwa belum ada penyebab pasti kecelakaan tersebut. Pasalnya penyebab jatuhnya bomber B-52 masih dalam penyelidikan pihak terkait. B-52 Stratofortress merupakan pesawat pengebom andalan yang telah dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sejak 1955. Pesawat raksasa ini dirancang dan diproduksi oleh perusahaan dirgantara Boeing. Pesawat ini mampu membawa hingga 31,75 ton senjata dan daya jelajah mencapai 14.000 km tanpa perlu mengisi ulang bahan bakar. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut positif kesepakatan damai yang dicapai Amerika Serikat dan juga Iran. Erdogan bahkan mengingatkan agar proses menuju penandatanganan resmi kesepakatan tersebut tidak disabotase oleh pihak manapun, termasuk melalui berbagai provokasi yang dapat memicu kembali ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Erdogan menyebut kesepakatan antara Washington dan Teheran sebagai langkah penting untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan. Ia menilai wilayah Timur Tengah yang selama berbulan-bulan berada dalam ketegangan akhirnya bisa bernapas lega setelah tercapainya kesepakatan tersebut. Melalui akun media sosialnya, Erdogan juga mengapresiasi peran Amerika Serikat dan Iran dalam mencapai kesepakatan ini. Selain itu, ia menyampaikan terima kasih pada Pakistan, Qatar, dan Arab Saudi yang turut mendukung proses diplomasi hingga tercapainya kesepakatan. Namun Erdogan mengingatkan bahwa proses perdamaian masih rentan terhadap berbagai upaya provokasi. Karena itulah ia meminta seluruh pihak menahan diri dan menghindari tindakan maupun pernyataan yang dapat menggagalkan proses yang sedang berjalan. Erdogan menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan aksi sabotase menjelang penandatanganan resmi yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat 19 Juni mendatang. Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran bahwa sejumlah pihak termasuk Israel masih menunjukkan sikap skeptis terhadap kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran. Bize olan güveninizi boşa çıkarmıyor. Sizin için, ülkemiz için, Türkiye'nin istikbali için canla başla çalışıyoruz. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz. Sizlerin duası ve desteği bizimle olduğu müddetçe bu ülkeyi el birliğiyle, gönül birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi dışarıdan ve içeride vakarla temsil edecek şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız. Dikleşmeyeceğiz ama dik duruşumuzu da hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Iran mengajukan 14 poin syarat perdamaian kepada Amerika Serikat di tengah memanasnya konflik kedua negara. Iran meminta gencatan senjata segera dan permanen di seluruh front konflik. Amerika Serikat juga diminta menghormati kedaulatan Iran dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Teheran. Iran menuntut pencabutan penuh blokade maritim dalam waktu 30 hari dan Amerika Serikat diminta menarik pasukan militernya dari wilayah sekitar Iran. Operasional penuh Selat Hormuz juga diminta kembali dibuka dalam waktu 30 hari seusai kesepakatan bilateral. Iran pun meminta pencabutan sanksi yang menyasar sektor minyak mentah, petrokimia, dan turunannya, serta akses penuh terhadap aset keuangan. Teheran menuntut dana rekonstruksi minimal 300 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.316 triliun yang didanai Amerika Serikat dan sekutunya. Iran mengusulkan negosiasi selama 60 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklir. Draft perdamaian ini juga mencakup komitmen Iran untuk tidak memproduksi senjata nuklir sesuai perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. Dalam poin ke-10, Amerika Serikat diminta tidak menambah kekuatan militer di kawasan maupun menjatuhkan sanksi baru selama proses perundingan berlangsung.
Iran pun meminta pencairan aset yang dibekukan senilai 24 miliar dolar atau sekira 425 triliun rupiah. Nantinya kedua pihak diminta membentuk mekanisme khusus untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian. Hasil kesepakatan diusulkan untuk diratifikasi melalui revolusi Dewan Keamanan PBB. Seusai perang panjang ini, Iran menegaskan negosiasi final hanya membahas isu nuklir, pencabutan sanksi, dan pemulihan ekonomi. Sementara program rudal Iran serta dukungannya terhadap kelompok perlawanan regional tidak masuk dalam agenda perundingan. Nantinya kesepakatan damai akan berlangsung di Swiss pada Jumat 19 Juni mendatang.